Halo, balik lagi di Duo Gaman. Sesi ganti sip. Anjay, sesi ganti sip. Jadi apa pembahasan? Bukan sesi, segmen. Siap. Segmen ganti shift. Ganti. Jadi obrolan kita malam ini bukan tentang perempuan, tapi ada perempuannya juga. Ada di salah satunya ya. Ya. Di salah satunya ada. Kita punya 3 pembahasan, 4 Empat pembahasan Agus di bulan Desember. Iya, gebrakan si Agus ini memang ada aja ya. Gebrakan apa aja sih yang dibuat Agus ini? Nah, gitu itu kan. dia. Mari kita bahas satu persatu, kita ungkap semuanya ya. So, Mari kita mulai dari awal, yaitu Agus sedih banget. Mengapa dunia mengecam Agus? Kalian tahu pembahasan kita yang pertama pasti. Agus siapa? Agus Salim. Agus Salim ini salah satu manusia yang dibilang sangat tidak tahu diri, ya. Dia sangat-sangat tidak tahu diri, teman-teman. Bagi kalian yang tidak tahu tentang kasus, nggak mungkin nggak tahu sih ya. Itu rame banget. Ya udah rame banget, udah benar-benar. Agus ini kenapa bisa dia disiram air keras oleh mantan karyawannya? Karena dia gila. Hormat, itu dia teman-teman. Jadi kalian semua jangan gila hormat ya. Siapa tahu ntar karyawan kalian sakit hati terus tiba-tiba bukan nyiram air keras, nyiram tabung gas 3 kilo. Buk. Ya. Jadi Itu bukan open donasi, hanya open kubur. Jadi dia udah nggak sedih lagi ya, Karena udah dapet uang 1,5 miliar dengan hasil yang apa ya? Dia nggak usaha, nangis depan kamera. Betul. 1,5 M. Kita kerja dari pagi sampai malam. Dari Kadang malam 12 sampai pagi. jam. Nah, Iya. Kadang sampai 12 jam. Iya. gitu kan. Bilang nggak tahu diri. Cuma dapat 2 juta, 3 juta. Dia modal nangis depan kamera 1,5 miliar. Jadi kemungkinan Duogamon ke depannya bakal nangis sambil minta donasi. Link Sarawarea di bawah ya, guys. Yang mau kita bahas itu dari sudut pandang kita ya. Gimana sih lu nanggepin berita kayak begitu gitu? Kalau dari gua sih ya, simple aja sih anjing. Ngapain anjir? Lu dikasih hati minta jantung. Air susu dibalas air tuba. Gitu loh. Maksud gue kayak Ya harusnya kalau emang lu dikasih 1,5 miliar buat berobat, ya lu pakai buat berobat, men. Gitu. Jangan lu pakai buat ke hal-hal yang lain. Ibaratnya juga yang donasi pasti butuh dong. Ya cuman karena lu lihat lu kasihan, ya anjing, dia seneng di atas penderitaan orang lain. Banget yang kayak gitu sebenarnya. Itu yang gua nggak demen sih. Dan ini si Agus ini juga sampai nuntut si Nopi. Nah itu yang gak mau. Yang gak habis pikirnya tuh, lu udah dibantu sama Mbak Novi, terus tiba-tiba nuntut gitu. Udah nuntut orang, bawa orang lain juga. Sama Mas Denso sampai berantem ya kan, di sosmed. Farhat Abbas. Iya. Lu bayangin, maksudnya orang juga sampai ikut terlibat tuh gara-gara lu doang. Anjing. Please lah, cobalah. Ya lu kalau mau inian, mau dapet duit ya lu usaha, Kerja, nggak bisa kerja sih, tapi punya usaha bikin bisa. Minimal gitu loh ya. Iya. Dasar Udin. Kan gue juga nggak pernah denger siapa ya? Dari Sumargo udah kalau nggak salah dibilang, ya harusnya lu juga bikin usaha lah kalau nggak salah ya. Mohon maaf nih kalau salah nih. Lu juga bikin usaha lah ya, biar ini juga lu ada penghasilan pasif juga kan. Lu dilihat fisiknya udah nggak bisa kerja nih, ya lu bikin usaha gitu. Ya bener anjir yang dibilang, ngapain lu
Ya, Kayaknya sih lu utang merasa orang. dikasihanin gitu. Maksudnya buat apa lu minta dikasihanin tuh buat Iya. apa? Harusnya yang dikasihanin tuh gua balas sendiri. Tinggal sendiri, cicilan banyak. Ya ampun, sayang banget. Siapa yang mau jadi istri gua jangan mau. Tiap pulang tit Titit, oh titit, gini bunyi. titit. Gitu. Tiap pulang begitu. Ya gitu maksudnya. Ya gimana ya? Coba gitu. Ya goblok aja lah anjir. Kayak gitu aja sih Gus pesan gua. Anjay Gus pesan gua. Gus pesan gua Geblek. ini. Gus, Serem Gus. banget Agus. Parah banget emang Gus. Jadi gimana Gus tanggapan lu Gus tentang diri lu sendiri Gus? Tapi udah minta maaf sih, keren sih. Gua akuin lo keren Gus, lu Keren. minta maaf, keren banget. Cuman dari awal kayak Harusnya anjing dari aja. awal Agus, gak usah segala drama Agus. Dari bulan September loh Anda ini loh sampai Iya. bulan Desember ber nih Agus nih sangat-sangat sangat-sangat menyala menyala Agus. menyala Agusku. Anjir. Please lah, Gak usah dibawa-bawa ke hukum lah. Buat apa anjir? Segala gugat kanopi lah. Kanopi gak bisa digugat kan? Dipakai biasanya. Si ngentot. Mbak Nopi ya. Lu Mbak. ngomongnya kanopi kan dipakai buat inian. Buat mobil ya. Bego apaan sih? Ya udahlah itu udah basi lah anjing gua. Agus Gua tuh udah enak banget juga anjing bahasnya. Bahas si Agus nih emang gak ada habisnya ya. Gak ada habisnya. Jadi minta tolong buat Agus. Iya. Udahlah stop. Aja mending lo buka usaha bikin ini ya Apa lo kek? jualan teh kek. Nah. Jualan teh. Cocok banget emang jualan teh. Jualan teh. Jualan teh. Ada apa tuh di jualan teh tuh? Saya mau siapa kara? Borong. Borong. Masa mau siapa teh? Dedol goblok. Sampai sini paham. Harusnya paham. Bisa ditebak siapa? Gus Kun Ci. ya, jadi kita bahas Gus Kunci. Gus Miftah ya Iya. teman-teman. Miftah itu bahasa Arab yang artinya Kunci. kunci dari segala kunci ya Gus Miftah. Dia sama dengan Imam Di. Mahdi. Ada apa sih dengan Nah, Gus Miftah ini? Ada apa dengan Gus Miftah? Jadi Gus Miftah ini ramai diperbincangkan Oleh karena ramai masyarakat karena dia mengolok-olok tukang jualan es teh di salah satu apa sih? Forum yang ya. memang itu forum mulia, itu forum pengajian. Itu jadi di mana pendakwah ini nggak usah dikocok. Notis aja lagi bangsa. Iya, jadi di forum acara tersebut, acara religius, di mana religius gitu tentang agama Islam gitu. Seorang pendakwah yang mendakwahkan dirinya sendiri. Gimana anjing bentar. Pendakwah yang mendakwahkan Justru dirinya itu sendiri. pendakwah, Cok, yang mendakwahkan dirinya sendiri. Maksudnya belajar gitu. Yang mendakwahkan dirinya sendiri itu artinya dia nasihatin orang, Tapi dia buat diri sendiri juga. tapi dia buat diri sendiri iya, juga. iya. Buat muhasabah. Gus Miftah ini sangat-sangat ramai ya. Didol golodok, dijual di glodok gitu. Ya, jual es teh, orang penjual es teh nih gitu. Dia jualan gitu, yang artinya dia mencari nafkah gitu, bukan mencari tahta. Dimana dia jual minuman, bukan jual keagamaan. Duh, di ujung ini mah di ujung. Ujung jurang ini, ujung jurang nih. Aduh. Jadi tidak seharusnya seorang pendakwah itu seperti itu. Yang dinamakan pendakwah gitu, dakwah itu secara Wait. nggak garis kecil. Kalau garis besar gini loh.
Oh gitu ya. Garis Iya. besar Iya, cara iya. garis besar. Ada aja gebrakannya kayak Agus aja. Ya, namanya juga bulan Desember. Iya. Ya, jadi pendakwah itu Kayak begini nih pendakwah nih. Pendakwah kayak gini nih. ya secara garis besar artinya penyiar. Pendakwah itu penyiar. Penyiar sebuah agama kayak pendeta, terus kayak apa lagi itu kan sebuah penyiar yang dimana dia menyiarkan agamanya sendiri dan masing-masing gitu. Dan caranya juga masing-masing, tapi si ini nih beliau ini nih caranya salah gitu. Iya. Cara beliau itu salah gitu. Emang dari awal itu memang jujur dalam hati besar saya tuh saya tidak pernah respect yang namanya Gus Kunci. Gus Miftah garis kecil apa garis bawah kecil. Iya. Saya nggak pernah respect. Emang awal-awal respect dia dakwah di klub, tapi makin kesini makin kurang respect karena beberapa hal yang memang saya tidak suka gitu. Karena emang gue nggak suka gitu cara dia. Terus dan yang terakhir ini yang bikin respect gue bener hilang. Iya. Kayak orang cari duit nih, dikatain goblok ya. Dijual goblok ya dijual goblok. Nah terus ada lagi waktu perbedaan ya cara dakwah Ustadz Abdul Somad. Waktu ada penjual es teh, beliau malah kak, di apa hukumnya ngejual es teh lagi acara gitu. Ustadz Abdul Somad bilang seperti itu, terus Ustadz Abdul Somad boleh gitu ya kak, jual lagi kak yang banyak kak gitu. Sini coba itu es tehnya ada berapa gitu, mau dikasih ke siapa gitu. Itu salah satu memuliakan seorang pedagang dan salah satu pekerjaan yang paling mulia itu berdagang. Karena Rasulullah pun berdagang pada zaman itu, berdagang dari negeri Syam ke negeri ini berdagang. Pekerjaan yang paling mulia itu berdagang, bukan berdagang agama ya, bukan berdagang agama, bukan menjual agama ya. Sekarang banyak sekali orang-orang yang menjual agama demi kepentingan diri sendiri. Itu dia. Itu dia yang disalahgunakan ya. Menjual agama, menjual nama nabi itu, padahal dia tidak tahu apa-apa. Seberapa banyak sih kayak ustadz gitu, dia menarifkan sesuatu. Ya, soal tarif menarif ini ya, sebenarnya gue pernah mengundang salah satu agamis, tokoh religius yang tidak bisa disebutkan namanya. Jadi waktu gue ngundang ke beliau langsung, itu memang tidak ada tarif seikhlasnya, beliau bilang gitu. Ustadz Abdul Somad juga kan beliau tuh nggak pakai tapi nggak terlalu ini banget. Beliau tuh asik ceramahnya, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Abdul Hadi Ustadz Abdul Hadi sih Ustadz Hadi Hidayat ya. Jadi banyak penceramah yang ada yang menarifkan, ada yang tidak gitu. Dan ada juga salah satu, nggak tahu, gue nggak bisa bilang dia pendakwah. Dia rela sewa mobil untuk bisa terlihat bahwa dia pemuka agama. Tidak bisa disebutkan namanya. Itu menurut gue terlalu maksain banget. Maksain ya. Udah menjual agama, terus juga mendekati para petinggi negara, ujung-ujungnya minta dana. Yang mau gue sampein di sini sih, ayolah, maksudnya gimana ya, kita juga gimana ya, aduh ya intinya sih Ajar boy, manusia tempat kesalahan lupa bukan nabi boy. ya maksud gue tuh ya kalau emang lu tujuannya ngedakwah ya nggak usah ditarifin gitu. Lu kan tujuan ngedakwah itu kan buat
biar orang-orang tuh tahu Islam itu apa sih. Ya, Islam tuh apa, terus kisah-kisah Nabi juga diiniin kan pasti kalau lagi ngedakwah tuh kan. Hadis juga keluar. Ya gimana ya, gak usah ditarifin lah, lu tuh niatnya buat berdakwah bukan buat nyari duit. Jangan jadiin dakwah itu sebagai pencarian Mata pencarian. iya, mata pencarian utama gitu loh. Ya lu dakwah ya dakwah aja anjir. Nggak usah kayak lu mau ngundang gua 2 juta sini. Iya. Sih. Ya kita bukannya menggurui atau apa ya, cuman Kita tuh ya ayolah, Nabi Muhammad aja ngedakwah aja gimana sih gitu ya, loh. dari hati ke hati, bukan dari dompet ke dompet. Nah kita mencontoh ke sana gitu loh. Dan ada juga bahasa adab di atas ilmu. Al-adab faqul ilm. Adab itu di atas segalanya. Ketika lu mendakwah tapi lu tidak dengan adab, contoh kecilnya aja, lu mempermalukan orang-orang di depan semua orang, itu salah satu tidak ada adab, men. Kayak lu ngatain orang goblok tuh, where is your adab? Adab di atas ilmu itu bagaikan tepung sama garam. Maksudnya ketika lu ingin membuat adonan, lebih banyak tepung atau lebih banyak garam? Lebih banyak tepung. Lebih banyak tepung. Nah, tepung itu ibarat adab dan garam itu ibarat ilmu. Gak apa-apa ilmu lu sedikit, yang penting adab lu bagus, banyak, adab lu baik gitu. Itu udah termasuk keren gitu. Dari beberapa pengalaman gua, anak majelis nih hijrah, sok-sok hijrah gitu. Menurut gua sok hijrah. lu jelas, Mek. Iya. Beliau iku hijrah iku karena apa? Karena kepengin dilihat perempuan, karena kepengen biar orang yang disukainya itu suka gitu sama dia gitu. Kayak ya apa sih kon iku? Lu tuh apa sih, maksudnya lu itu hijrah tuh karena apa gitu? Lu tuh hijrah itu karena manusia, bukan karena Allah gitu. Itu salah, men, itu salah, men gitu. Lu tuh karena manusia. Please lah, jangan menormalisasi sebuah perhijrahan manusia yang karena manusia. Oh, gua karena dia nih gua pengen berubah, karena gue biar ini. Salah, justru lu harusnya menormalisasi orang yang emang hijrah, benar-benar pengen hijrah gitu. Kita masih belajar gimana caranya berattitude dengan baik. Kita juga masih belajar. Ya gitu. Cuman kalau semisal yang kita jadi contohkan itu tidak mempunyai itu juga, ya buat apa? Oke, dari segi dari ceramah-ceramah udah nih, kita masuk ke tersangka nih sekarang. Tersangka. Berarti dari keempat tersebut yang tersangka itu cuma 2. Cuma 2. Yang tersangka itu semua tersangka dong. Semua tersangka sih. Yang pertama tersangka Apa? Penyalahgunaan. Yang kedua tersangka Bukan pengkhianatan, apa sih? penghinaan. Ya. Yang ketiga ini tersangka Pelecehan seksual, yang paling anjing, udah tangan buntung. Ini adalah salah satu kasus yang tidak logis Dan sebenarnya. sangat-sangat bodoh, Membingungkan dan tidak logis dan tidak masuk di akal dan membingungkan lagi. Dan Di salah satu berita itu ada, asik. gue kayak ini nih, Iya. Kayak apa tuh? kayak presenter tolol. Influencer bodoh. Lah gue mah ganteng. Di sini ada tulisan Apa tuh? TV2. TV tuh. Kan ada TV2. Masih gue udah gak ngerti anjing. Dayon. Agus Buntung. Ada apa nih dengan Agus yang gini nih? Agus yang ini dugaan pelecehan seksual cenage. Melibatkan Iwayan, namanya Iwayan. Alhamdulillah. Iwayan Agus Suwartama, asik. Atau dikenal dengan Agus Buntung, yang berasal dari NTB, penyandang tangan buntung, disabilitas kontol. Agus Buntung ditetapkan sebagai tersangka tuh atas dugaan pelecehan terhadap 15 orang. Dari 15 orang ini masa nggak ada yang pintar? Iya, itu. Nggak ada yang pintar gitu, maksudnya kayak
please lah, lu udah digodain sama orang buntung. Gue sih kalau jadi korban ininya ya, gue kalau jadi korban si Agus ini, Mau emang. ya kan kalau anjing, ini gue tendang dia kan nggak punya tangan tuh, dia nggak punya tangan, gue tendang, gue cekek, gue ceburin, mampus mati dia. Kayak manipulasi emosional gitu, kayak maksudnya Iya. memaksa korban. Oh, maksa ya, kalau dipaksa lu tinggal cekek, dia nggak punya tangan anjing. Iya. Nah, jadi yang memerlukan perlindungan justru diduga melakukan pelecehan seksual. Ya iyalah, kocak, gimana ceritanya coba orang buntung. Kemarahan publik. Dan tadinya gue juga ngedukung si Agus ini karena emang buntung gitu. Dia cara perkosanya gimana, Cok? Mikir gak sih lu, masa dia mau begini-begini? Tuh, Itu apa? Starter. iya. Terus juga ini tuh kayak emang dia bilang kan, dia baju aja dibukain kan. Buang air kecil dibukain sama orang tua, buang air besar dibukain sama orang tua, makan sekali waktu disuapin, dimandiin orang tua, dibukain baju celana sama orang tua. Baju dibukain. Iya, baju dibukain, celana dibukain, dimandiin gitu. Sementara itu terkait penyediaan akomodasi itu nggak jelas. Saya sampaikan di sini bahwa tersangka adalah penyandang disabilitas yang dalam pemantauan kami sudah dipenuhi hak-haknya. Jadi dia melanggar undang-undang gitu. Jadi kan zaman sekarang tuh kan pelecehan seksual nggak cuman apa pegang gitu. Pegang. Itu kan banyak kayak catcalling ataupun apa gitu. Dan lu perempuan, ketika lu di catcalling sama laki-laki, lu samperin, lu jambak, jangan takut, lu tinggal teriak tolong. 15 cewek completely stranger. Dan yang paling bodohnya adalah ada satu korban yang melakukan klarifikasi di podcastnya Mas Deddy Corbuzier. Itu dia bilang bahwa dipaksa ke homestay. Nah kalau lu dipaksa ke homestay, lu tinggal nih, lu kan bonceng nih, katanya lu bonceng dia nih, lu tinggal gini ngeng gitu. Lu tinggal ngeng gitu. Terus dia juga ngejengkang gitu. Tuh ibu kandung dari Agus Buntung juga tidak habis pikir anaknya dituding menjadi pelaku tindak kriminal. Tuh, jadi Ibunya aja tidak habis pikir, apalagi saya, apalagi kita anjing, gua aja yang normal. Nih yang masih punya 2 tangan nih nggak bisa. Takut anjing. Bagaimana dia buka baju celana sendiri sementara dari bayi sampai sebesar ini saya yang merawat, saya yang mandiin, saya yang ngocokin semuanya saya. Kayaknya enggak ada ya. Salah satu tersangka yang tidak diborgol oleh polisi adalah Agus Buntung. Tuh, Pak polisi, gimana sih kamu masa tersangka tidak diborgol? Hati-hati kabur, Pak. Hati-hati kabur, Pak. Ada pendapat dari gue ya tentang Agus ini, kasus Agus ini ya terutama. Yang pertama, kasusnya nggak logis. Iya. Yang kedua, kalau emang bener ceweknya bego. Kenapa gue bilang bego? Karena kenapa mau aja? Gue bilang tadi kan completely stranger, orang bener-bener orang lain, kita nggak kenal gitu. Kenapa dia mau gitu? Kalau emang yang lu ibaratnya dari awal lu pikirnya, kalau punya pikiran ya, lu mikir kayak nggak beres nih, ya udah tinggalin anjir. Oke. Udah gitu, tendang, gue bilang tendang dari awal, gue tendang. Susah banget sih. Iya maksud gue ya, jangan bodoh-bodoh banget lah jadi perempuan anjir. Cuman Ya kan gara-gara zaman sekarang kan perempuan membodohkan dirinya sendiri demi laki-laki. Gimana ya, berarti aduh. Tuh kan poinnya perempuan lagi. Perempuan lagi pusing gue nih. Emang gak ada habisnya emang. Kalau gue kata peci gue miring. Bahas si Agus doang. Gue udah kehabisan mana buat ngebahas Agus. Lagi nge-recall di base. Kok tanggapan gue tentang Agus ini adalah bagaimana cara menyikapi orang disabilitas. Itu dia. Kadang orang disabilitas dia minta dikasihani, tapi dia juga yang tolol gitu. Maksudnya dia berbuat seenaknya sama kita gitu. Jadi pelajarannya adalah untuk perempuan di luar sana, ketika kalian dilecehkan atau kalian di catcalling, langsung teriak, maksud lo apa anjing gitu.
Iya loh. Banyak sekarang perempuan yang berani. Gua akuin. Keren. Jempol nih. Ya Agus lagi. Jempol 4. 4. Kalau misalkan lu dilecehin di kereta gitu. Itu Iya, banyak kan. paling umum tuh, paling common tuh di Kereta. Tuh udah lu tinggal panggil security beres urusan gitu. Tapi juga tuh orang ditonjokin dalam kereta juga nggak masalah karena dia melakukan sesuatu hak asasi manusia, melanggar hak asasi manusia seperti si Agus. Ya, seperti itulah si Agus. Tapi dari ketiga kasus ini gue punya konspirasi yang sangat-sangat gak masuk akal juga. Widih, apa tuh? Yang pertama tentang si Agus Salim ini, konspirasinya adalah dia sengaja nyuruh buat mantan karyawannya nyirem. Jadi biar bisa open donasi. Ini mah fitnah ini mah ya. Ini mah fitnah ini mah. Jadi yang pertama tuh sengaja disuruh buat nyirem biar nanti hasil donasinya dibagi 2 gitu. Terus yang kedua nih tuh sengaja bilang goblok. Biar apa? Biar Dajjal turun. Biar Dajjal turun. Kan Mita kunci dari dunia. Yang ketiga nih, konspirasinya apa nih? Konspirasinya adalah si korban ini sengaja membuat-buat biar si Agus ini jadi terkenal. Terus dapat donasi juga kayak si Agus Salim. Nah, kita beralih dari Bakar-bakar nih tahun baru belum udah bakar-bakar si monyet. Emang bakar-bakar duluan anjing. Si monyet udah bakar-bakar duluan anjing, tahun baru belum, masih lama monyet. Sekarang kita beralih ke Agus Bakar, namanya Agus Bakar teman-teman. Namanya Agus Rahmat. Rahmat ini meresahkan anjing. Udah ngambil barang. Agus Bakar ini namanya Agus Rahmat ya, namanya Agus Rahmat. Ngeragu, gue benci banget baca nama Rahmat anjing. Mohon maaf yang namanya Rahmat, ampun Tuhan. Ya Allah, astagfirullahaladzim, ini udah mau ajan anjing. Ya udah ayo. Nih. Jadi si Agus Rahmat ini mantan satpam kantor pajak. Dia dipecat. Sakit hati dia dipecat. Wajar nggak? Ya wajar. Kalau ini nggak wajar nih, ini nggak wajar nih. Enggak, yang nggak wajar itu dia malingnya. Nah iya nih, dia kan udah maling terus sakit hati terus ngebakar. Ih ngentot, namanya Rahmat merasakan anjing. Please tangkap Rahmat, semua Rahmat. Please. Nama orang Lampung juga, orang Lampung. Oi. Kerja 8 jam anjing bahas. Astagfirullahaladzim, berarti gue sakit ya Allah. Tuh katanya uang tunai sebesar 500 juta terbakar. Oh, dia malingnya duit? Duit, Cok. Anjir. Oh enggak deh, terbakarnya di kantor pajaknya itu, Cok. Oh, duitnya terbakar di kantor pajak itu. Polisi membekuk Agus. Oh, dia pakai yang ini. Apa? Sepel yang bisa beku. Membakar bekas kantornya itu. Jadi dari kasus Agus yang ini adalah sakit hati boleh, bego jangan. Iya lagi. Pelaku ini melakukan pembakaran ke gedung. Tuh, jadi dia tuh udah nyiapin nih CCTV sama dia digeser ke mukanya. Halo guys, saya maling. Sambil gitu, sambil. Yo, Joker men. Orang jahat adalah orang baik yang tersakiti men. Rahmat. Tobat Rahmat. Ada lagi Rahmat. Ya ampun, lu bikin kasus mulu. Kemarin lu bikin kasus, sekarang lu bikin kasus. Aduh, sudah aja nih guys. Ya bagi kalian yang nggak tahu, ini tuh jam 4:30 pagi. Karena ini sesi cengsik dari malam ke pagi. Pagi, iya betul. Kita ini manusia tapi kayak bukan manusia. Apa kita Agus juga? Kalau Rahmat, gua Agus. Gak mau anjing. Kamu gue jadi Rahmat anjing. Kan ajan kan? Allahu Akbar. Dah ya.
Jadi kesan-pesannya apa nih buat para Agus Para di sana? Agus di sana. Ya. Rahmat, tolong kembalikan yang bukan milikmu. Anjing. Iya bener sih, dia kan maling ya. Iya bener ya. benar maling kan. Dia maling ya. Rahmat, tolong kembalikan yang bukan milikmu, dia adalah milikku. Itu kantor pajak. Iya. Miliknya kantor pajak ya teman-teman. Ya, jadi dan untuk Agus semangat menjalani hukuman. Gus, ngopi yuk. Jadi sudah cukup pembahasan Agus-Agus yang meresahkan ini. Ya udahlah teman-teman sekalian, kita udah capek ya. Jujur aja ini mah. Mau sholat, Cuk. Iya. Ya, iya benar. Iya kemudian istirahat dulu. Iya. Istirahat dulu kita baru kita sholat ya. Lapar. Karena ini kita ya Allah. Udah record tadi sejam kan. Nggak usah diceritain. Udah males ya. Dia juga males denger ya. Oh iya sih benar sih. Nggak mungkin kan dia tiba-tiba coba dong bang video yang sebelumnya dong bang. Ya udahlah intinya. Udah lah, intinya itu aja ya. Ya pembahasan kita kali ini ya tentang Agus segitu aja dulu ya. Tentang yang meresahkan di bulan Desember. Ah iya benar. Dari September sampai Desember berantakan. Oke teman-teman, sekian dulu video dari kita. Gua TB, Gua Arpa. sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Salam untuk Sok Rahmat. petantang petenteng, kiran ditantang kayak ayam sayur. Lewat. Udah ya, sampai ketemu. Arpa deh bos, tamping dong.